Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Detik Simsel, khususnya anak-anak muda Detik Simsel. Pagi ini luar biasa nih, kita kehadiran tamu yang juga luar biasa. Adalah Haji Bana Juni. Pak Haji Bana Juni ini adalah Ketua Garda Prabowo DPD Sumatera Selatan. Kita kulik-kulik dulu ini, Garda Prabowo itu apa. Selamat pagi Pak Bana Juni. Selamat pagi, Mas Adi. Kelihatan sehat segar gitu. Apa habis olahraga? Ya, kira-kira gitu lah. Apa namanya, jogging-jogging tipis pagi. Ya. Biar kelihatan segar. Jogging tipis-tipis. Iya. Pak Bana Juni, ini barangkali kawan-kawan ini belum tahu apa itu Garda Prabowo, fungsi dan perannya, Pak Bana Juni. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Adi, Pak Yogo, selaku kawan dari pos dari Detik Sumsel. Ya. Terima kasih udah diundang pagi ini ya. Sama-sama. Ini udah lama nih sama Mas Adi ini koordinasi untuk ini ya. Podcast ini baru sempat hari ini. Iya. Maaf, saya baru bisa hadir. Kalau dengan Mas Adi ini memang orang lama yang di Sumsel kan. Saya juga udah kenal beliau ini dari puluhan tahun yang lalu. Iya, betul. Terima kasih. Jadi kalau soal apa yang ditanyakan oleh Mas Adi tadi masalah Ormas Garda Prabowo ini, jadi saya akan bicara sejarah singkatnya. Oh ya. Jadi sejarah singkatnya tahun 2008 itu Pak Prabowo itu mendirikan partai namanya Gerindra. Nah di tahun 2008 juga Pak Prabowo itu punya relawan-relawan yang memang loyalitas tanpa batas sama Pak Prabowo ini. Namanya relawan itu dalam bentuk gardu namanya. Gardu ini tempat orang ngumpul. Nah yang memang relawan ini yang loyalitas tanpa batas dengan Pak Prabowo. Ada dari kalangan aktivis, ada dari kalangan tentara, khususnya dari Kopassus. Nah jadi mereka ini ngomong sama Pak Prabowo, Pak kami mau ikut berpolitik. Pak Prabowo ngomong, jangan kamu berpolitik, kamu kan lagi masih aktif gitu kan, sayang. Jadi ini memang produktif sekali. Nah akhirnya jadi relawan saja. Nah seiring dengan perkembangan perpolitikannya Pak Prabowo di tahun 2017 relawan ini diakte notariskan jadi Garda Prabowo. Jadi di secara de jure-nya artinya 2017 disahkan diakte notaris menjadi ormas, organisasi massa Gerakan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo, disingkat Garda Prabowo. Nah mungkin ini sekilas info kepada Mas Hadi. Isi ketua umumnya adalah Bapak Haji Paukan Nur Farid. Ini adalah Akmil 92 dari Kesatuan Kopassus Infanteri ex Timawar. Nah, memang loyalitas tanpa batas. Di dalam itu banyak juga aktivis dan jenderal-jenderal kayak dewan pengawasnya ada Pak Hairawan gitu, Mayor Jenderal Hairawan. Makasih Pak. Ya. Terus memang Pak Bana sudah mulai tahun 2007 kemarin ya sampai sekarang ini ya masuk di Garda Prabowo ya jadinya ya. Jadi memang sudah merintisnya sudah sejak lama ya. Ya baik. Terus fungsi dan peran Garda Prabowo ini apa Pak kira-kira? Kemarin saya dengar diskusi dengan Pak Bana Juni juga mengawasi pembangunan ini dan sebagainya. Seperti apa? Siap, terima kasih Mas Adi. Jadi ormas ini salah satu dibangunnya ormas ini adalah mengawal programnya Pak Prabowo. Jadi jauh dari Pak Prabowo sebelum jadi presiden sudah ngawal apa yang menjadi cita-citanya Pak Prabowo. Alhamdulillah Pak Prabowo juga sudah jadi presiden melalui asta citanya. Nah visi misinya kurang lebih itulah yang dikawal. Jadi ormas ini mengawal seluruh programnya Pak Prabowo. Jadi. Baik. Itu masalah-masalah nasional tentu sangat kompleks. Nah, sekarang kita ke masalah-masalah Sumatera Selatan, Pak Bana. Siap. Kira-kira apa pantauan dari Pak Bana Juni ini tentang migas yang ada di Sumatera Selatan ini? Karena ada yang migas resmi, ada yang nggak resmi, atau seperti apa pantauan Pak Bana ini? Iya, itu di zamannya Pak Prabowo ini kan Pak Prabowo mencanangkan tidak saja hanya di kita swasembada di pangan. Jadi swasembada di migas, tambang, dan swasembada di bidang-bidang lainnya. Nah untuk hal ini kan semuanya harus dibikin regulasi yang baik dan bagus. Jangan sampai terkesan
bahwa seperti migas yang dilakukan saat ini kan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Nah, Jadi istilahnya ada kartel atau mafia migas. nah, Nah, dengan ada Permen ESDM 14 tahun 2025 itu Pak Prabowo berjuang untuk rakyat bahwa untuk migas ini tidak hanya dikelola oleh kelompok-kelompok tertentu saja, tapi bisa melalui masyarakat, nanti bisa melalui koperasi. operasi. Nah, salah satunya kan koperasi itu yang bisa ikut mengelola sumur-sumur tua yang di bawah tahun 70, idle well itu, maupun sumur-sumur yang dilakukan oleh Pertamina setelah di atas tahun 70. Nah, ini yang sekarang ada Permen ESDM-nya untuk mengelola itu. Jadi masyarakat terlibat dalam bentuk koperasi agar tidak ada diskriminasi, agar tidak ada kecemburuan. Bahwa jangan sampai rakyat ini hanya jadi penonton, Ya. hanya jadi korban saja. Kira-kira begitulah inti daripada kenapa Pak Prabowo melahirkan permen ini melalui Menteri ESDM itu. Itu Pak Adi. Jadi Garda Prabowo DKD Sumsel ini akan mengawal betul. Iya, iya. SDM ya. Karena bagaimanapun rakyat ini kalau misalnya dikasih kesempatan pengelola migas, saya kira juga lebih cepat secara. Iya, iya. Nah, Terus juga ada lagi soal tambang. Gimana kalau soal tambang, Pak? iya, pada prinsipnya migas dan tambang itu sama aja kan. Ya. Itu ada juga PP-nya, PP 39 tentang pengolahan tambang ini juga kan, minerba dan tambang itu. Nah, intinya supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang melawan hukum. Ya, melawan hukum ini sebenarnya karena ada hal-hal yang dibatasi. Tapi kalau memang semuanya diajak terlibat, misalnya masyarakat khusus di Muba itu kan, melalui koperasi, Nah, ya. masyarakat dilibatkan, tidak mungkin lagi ada illegal drilling. Tidak mungkin lagi ada penjualan BBM oplosan dan segala macam itu. Nah, itu salah satu intinya. Jadi diresmikan benar. Diresmikan benar, jadi dia bisa jadi mitra daripada Pertamina kan, bisa jadi mitra jadi perusahaan-perusahaan daerah itu kan. Nah, sehingga koperasi ini, masyarakat ini melalui koperasi ini semuanya terlibat. Jadi tidak ada lagi cerita bahwa ke depan ini ada illegal drilling di Muba atau di tempat lainnya. Ini salah satu untuk di Sumsel kan. Nah, begitu juga di minerba dan tambang ini. Nah, kalau tambang ini artinya dikelola benar, artinya tuh rakyat juga dilibatkan dalam bentuk koperasi ini. Ya. Mungkin di PTBA, di Muara Enim itu atau Lahat itu, itulah yang paling pusatnya kan. Nah, di situ ada perusahaan-perusahaan swasta nasional besar, ada BUMN, PTBA. Nah, kalau secara CSR benar, Ya. PTBA itu peduli dengan masyarakat, tapi secara CSR. Tapi kan itu hanya sifatnya temporer saja untuk mensejahterakan dalam bentuk sosial, charity. Nah, tapi kalau dalam bentuk kegiatan sosial menambang, dalam kegiatan ekonomi untuk penambangan, nah semestinya koperasi-koperasi di situ melalui PP 39 ini dia jadi mitra. Sehingga untuk menghindari yang disebut PT itu, ada pengusaha tambang ilegal itu. Ya. Nah, sekarang selama ini kan ribut, PTBA tuh ribut, pemerintah ribut, ada peti terus kan. Ya. Nah, ke depan ini nggak ada lagi peti, tapi kalau benar-benar artinya dibangun Ya. kemitraan, kemampuan daripada masyarakat itu melalui koperasi. Nah, nanti tentu misalnya ada kerjasama operasional itu diatur nanti melalui aturan-aturan yang berlaku saat ini. Tapi itu akan berdampak kemaslahatan untuk orang banyak. Sehingga nanti tidak ada lagi cerita ke depan ini illegal drilling atau illegal mining. Nah, itu salah satu dibuat aturan itu oleh Pak Prabowo. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Garda Prabowo? Misalnya saja melihat situasi di Muba atau bahkan membawa persoalan itu ke pusat atau seperti apa? Yang sudah pernah atau belum? Kalau soal itu kami sudah banyak melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama supaya masyarakat itu jangan lagi melakukan kegiatan-kegiatan melawan hukum, baik illegal drilling maupun peti, tambang dan segala macam itu. Dan kami juga pada kesempatan ini Mas Adi mengapresiasi juga kepada aparat penegak hukum, kepada Polri, khususnya Polda Sumatera Selatan melalui Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam TNI, bahwa sudah melakukan tindakan tegas. Nah, kami sudah berkorespondensi dengan yang namanya Polda Sumatera Selatan kan, melalui Pak Kapolda. Nah, alhamdulillah Pak Kapolda ini
responnya cepat gitu kan. TNI juga seperti itu melalui Pangdam, melalui Kasdam gitu untuk melakukan tindakan itu, dan sudah dilakukan tindakan-tindakan itu. Dan kami juga pengen menghimbau kepada aparat penegak hukum baik Polri maupun TNI, jangan ini bersifat temporer saja, tapi benar-benar ini terus gitu kan, terus berkesinambungan, jangan sampai artinya terjadi lagi. Kasihan rakyat jadi korban terus, Mas Adi. Jadi dampak lingkungannya rusak gitu kan, rakyat jadi korban gitu. Jadi seolah-olah rakyatlah yang salah kan kalau gitu, padahal ada mafianya di situ, kira-kira gitu. Itu diawasi betul. Iya. Terus ini Pak, tentang MBG, ini kan program yang baru, meskipun sudah pro kontra, tapi banyak setuju masyarakat, terutama kalangan yang mampu. Nah, bagaimana bantuan Garda Prabowo Sumatera Selatan? Ya, alhamdulillah kalau kita dari Ormas Gerakan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo ini, saya untuk di tingkat kabupaten kota itu sudah bikin satgas sendiri, satgas sus untuk mengawal program MBG ini. Saya bilangin kepada kawan-kawan di kepengurusan kabupaten kota, coba deh kamu lihat, pantau kan keadaan tentang bagaimana pendistribusian dari SPPG ke sekolah-sekolah gitu kan, sampai sejauh mana. Satu yang kamu harus awasi, artinya manfaat ini semuanya dapat atau tidak. Kedua, masalah tentang apa sih yang disebut bergizi itu. Nah, bergizi itu tentu kan ada ukurannya, nggak asal misalnya, udah kasih ini makanan ini, kasih ini makanan ini, pokoknya sudah makan dia kenyang. Nah, kalau kenyang tapi tidak bergizi kan buat apa? Nggak ada manfaatnya, nggak ada hasilnya. Nah, sudah tuh yang disebut higienis itu sehat seperti apa makanan itu. Nah, itu yang satgas kita. Jadi kita udah ngawal itu. Nah, di samping memang MBG ini kan adalah salah satu yang menjadi program Pak Prabowo dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nanti memang dampaknya tidak bisa dirasakan dalam 1 hari 2 hari, tapi harus kita lihat secara berkesinambungan. Ya nanti kita ada penilaiannya, manfaat dari MBG ini terutama kepada anak-anak kita, fisiknya sehat, pemikirannya bagus. Nah, itu kira-kira yang akan menjadi unggulan daripada MBG ini. Nah, apakah ada selama pembentukan Satgas, apakah ada temuan-temuan Pak di MBG di daerah-daerah dasar Satgas? Ya, kalau temuan itu banyak sih temuan. Banyak temuan itu. Jadi temuan-temuannya misalnya terutama makanan yang basi ya. Jadi makanan yang basi ini kadang-kadang begitu dia masak selesai itu, semestinya kan barang ini nggak boleh langsung ditutup atau semestinya harus dibuka dulu, nanti baru dibikin kemasan di. Nah, itu kadang-kadang membuat jadi barang ini tidak sehat, tidak higienis. Nah, begitu dikasihkan kepada siswa, nah dalam kondisi siswa nggak bagus, banyak yang sakit perut, muntah-muntah dan segala macam, itu salah satunya. Tapi kalau keracunan itu terlalu ekstrim, belum ada yang keracunan, karena barang ini diciptakan bukan untuk meracun, tapi kalau dalam bentuk ada semacam handicap sedikit, karena makanan ini agak basi, jadi berpengaruh pada kesehatan, ada muntah-muntah dan segala macam itu. Tentu itulah kendalanya Mas Hadi ke depan ini kan. Kita udah laporan ke atas, ke Pak Ketum, Pak Foka Nurfarid, karena Pak Foka ini kan orangnya Pak Prabowo, jadi dan tim khusus 08. Nah, bahwa ke depan ini harus benar-benar yang masalah SPPG ini benar-benar harus yang profesional, sementara yang dari BGN-nya sendiri memang benar-benar orang yang sudah lulus sertifikasi, sehingga nanti jangan mudah mengawasi, sudah ini cukup, ini. Nah, ini akan jadi kendala terus ke depan ini. Nah, karena ukuran-ukurannya sehat itu apa, ukuran-ukuran bergizi itu apa, tidak terpenuhi di situ, sehingga tidak berdampak kepada siswa-siswa yang mendapat MBG itu. Mungkin itu Mas Ali. Jadi selama Pak Prabowo memimpin, pantauan dari Garda Prabowo Pusat maupun Garda Prabowo Sumatera Selatan seperti apa dan sejauh mana program-program dukungan ini seperti apa? Kan banyak tuh program bukan hanya MBG, misalnya sekolah rakyat dan sebagainya. Nah, seperti apa cara mekanisme kerjanya Pak dari pusat sampai ke daerah? Ya,
Terima kasih Mas Adi. Jadi kalau keberhasilan Pak Prabowo itu, kami dari Ormas yang awal programnya Pak Prabowo, ya alhamdulillah bagus. Jalan semua itu, nggak jalan. Nah cuma kadang-kadang jadi handicapnya ini ke bawahnya gitu kan. Ke bawahnya itu masih ada halangan-halangan. Tentu banyak ada yang tidak mulu 100% kan. Artinya kalau dilihat keberhasilan dalam bentuk angka, saya rasa keberhasilan Pak Prabowo itu udah 80% yang dia lakukan. Di mana dia misalnya, kalau yang 100% ada kayak swasembada pangan. Sepanjang sejarah kita udah 4,5 juta ton swasembada pangan kita ini. Jadi kalau negara ini geopolitiknya nggak benar, artinya misalnya ada perang teluk dan segala macam, rakyat Indonesia ini tidak akan mati kelaparan ke depan ini. Nah, itu salah satunya kan. Itu harus diapresiasi keberhasilan Pak Prabowo. MBG gitu kan, yang tadinya memang MBG ini kan diperuntukkan orang-orang yang nggak mampu. Kalau kata Pak Prabowo itu orang miskin. Kalau orang mampu ya sebenarnya nggak perlu pakai MBG. Nah itu kadang-kadang orang suka nyinyir gitu. Itu biasalah politik itu. Suka tidak suka, pro dan kontra dalam politik itu. Jadi tidak ada ukuran yang objektif. Orang yang banyak mengkritik Pak Prabowo itu ukurannya bukan ukuran objektif, tapi ukuran politik. Nah itu jadi masyarakat melalui media udah pintar kan. Udah jadi juga untuk masyarakat jangan mudah terprovokasi. Begini begitu, wah Pak Prabowo mau ini, nggak ada niat Pak Prabowo gitu, dia tulus ikhlas kok, nggak ada lagi untuk beliau itu kan, beliau itu sudah selesai untuk dirinya sendiri. Yang mengkritik itu mungkin makanannya enak-enak ya kan, padahal itu kan digunakan untuk orang yang nggak mampu. Iya, gitu kan? iya, sekarang kan terbukti kan dalam situasi kondisi pada saat ini dunia lagi nggak baik-baik saja. Ternyata pangan kita stok pangan. Dunia mengakui itu. Makanya misalnya masalah migas, BBM kita untuk yang subsidi nggak naik. Yang non subsidi ya wajar lah. Itu kan untuk orang-orang yang berduit, yang mampu kan. Jadi dia nggak disubsidi juga, dia udah jalan. Gitu, kira-kira. Pak Najuni itu di tingkat pusat ya, di kepemimpinan Pak Prabowo. Nah sekarang tentang kepemimpinan di daerah, baik itu di Sumatera Selatan, atau di Palembang, khususnya yang sekarang ini lagi jadi bahasan di netizen yang viral ini soal banjir. Seperti apa Pak Najib? Ya kalau banjir ini kan ada di mana-mana banjir ini kan, tidak hanya di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang. Yang lebih parah lagi kan kayak di Aceh, Sumatera Utara itu yang lebih gila lagi. Karena itu memang sifatnya global. Nah kalau di Sumatera Selatan ini, Palembang khususnya ya, yang saya lihat beberapa waktu yang lalu di media, banyak mengkecam wali kota Palembang Ratu Dewa terhadap mengatasi banjir. Itu masalah lokalan saja. Tapi ini kan bukan kerjanya wali kota Ratu Dewa saja. Nah, wali kota Ratu Dewa itu kebenaran dia jadi wali kota di Palembang. Tapi kota Palembang ini adalah ibu kotanya Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kerja ini adalah kerja bareng. Itu kan harus ada koordinasi dengan gubernur, harus ada koordinasi dengan pusat melalui Kementerian PUPR yang ada di sini disebut Balai Sumber Daya Air, Balai Jalan dan Jembatan. Nah, semestinya wali kota itu tidak usah terperangkap dengan masalah banjir ini menjadi tanggung jawab beliau sendiri. Nah, cepat-cepatlah koordinasi dengan gubernur. Itu kan dengan Balai Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan. Saya lihat tadi beberapa hari yang lalu ada statement dari gubernur sudah melakukan kegiatan bersama-sama dengan wali kota Palembang dan Balai Sumber Daya Air dan Jalan dan Jembatan itu sudah cukup bagus. Tapi jangan hanya omon-omon saja, segera action. Nah itu kan kalau memang itu kumpulkan, banyak kan akademisi di Sumatera Selatan ini orang-orang pintar gitu kan. Karena Prabowo juga mau menginisiasi akademisi untuk memikirkan soal banjir ini. Iya, jadi saya mau ada kerjaan dengan ada salah satu forum Bakti Persada Masyarakat Sumsel. Nah di situ kan banyak kalangan akademisi yang memang ahlinya untuk bagaimana mengatasi banjir gitu kan, solusi. Jadi ini sebenarnya kami yang menginisiasi dengan Pak Wali untuk segera bertemu, untuk segera melakukan FGD lah istilah kalau keren sekarang ini. Nah, Garda Prabowo siap untuk itu. Dengan gubernur juga siap. Dengan Balai Sumber Daya Air maupun itu kita juga siap Garda Prabowo ini. Karena Ormas ini memang ngawal programnya Pak Prabowo.
kami ini kan mitra daripada pemerintah. Betul. Karena kami ngawal program Pak Prabowo. Jadi ormas ini juga nanti bisa membantu, misalnya untuk membangun. Kan saya udah lihat blueprintnya dari zaman Pak Edi Santana, zamannya Pak Romi Herton. Ini sudah ke zamannya Pak Ratu Dewa. Salah satu untuk mengatasi banjir itu adalah kolam retensi dengan berbagai jaringan-jaringan irigasinya yang connecting. Nanti ada pompa dan segala macam, itu dalam bentuk teknis atau secara keseluruhan. Nah ini artinya sudah ada blueprintnya bahwa untuk mengatasi banjir. Karena gini, ini Mas Adi kita cerita sedikit. Kota Palembang ini adalah rawa sebenarnya. Asal muasalnya itu kan. Nah, topografinya itu adalah rawa. Berarti di sini kan konservasi rawa. Nah, dengan perkembangan zaman itu, konservasi rawa ini, air ini banyak dialihfungsikan. Rawa, tadinya rawa, sekarang ditimbun jadi gedung, jadi tempat pertokoan, jadi properti perumahan. Ya, oke lah, kita nggak usah nyalakan yang itulah. Itu kebijakan-kebijakan lama yang mungkin salah dan dampaknya belum seperti ini. Nah, pada saat ini, ke depan harus ada regulasi yang mengatur, tidak boleh lagi. Misalnya rawa konservasi dibikin untuk alih fungsi, itu yang terjadi banjir. Saya kan besar di Palembang juga. Nah, rumah saya di Bom Baru. Di belakang Bom Baru itu dulu namanya ada sungai air panas. Nah, sungai air panas itu pada saat dia bulan 11, bulan 12 musim banjir, musim pasang, itu orang jualan tuh melalui air, melalui perahu lewat. Masih bisa kita beli rakit ya. Saya masih merasakan berenang dari air panas itu ke masjid yang ada masjidnya ini. Nah ya itu. Sempat begitu. Nah, tapi begitu kita besar di rantau, 30 tahun nggak pernah balik ke Sumatera Selatan, begitu balik ke Sumatera Selatan kita lihat, pas kita lihat di belakang itu, sungai itu udah nggak ada lagi. Udah tinggal jadi kalau bahasa Palembang tuh sharing, drainase yang ukuran tinggal 3 meter lebarnya, 4 meter. Enggak ditimbun. Jadi perumahan semua, nggak bisa lagi ini. Nah, itu kan alih fungsi. Nah, akibat konservasi rawa itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, dialih fungsikan, ya yang terjadi ya resikonya banjir. Tapi kita nggak usah menyalahkan yang lalu. Sekarang bagaimana solusi ke depan? Nah, salah satunya ya retensi itu. Retensi yang jadi blueprint dari zamannya Pak Edi ke Pak ini. Di zaman ini dikencengin lagi sama Ratu Dewa. Nah, tentulah artinya membuat kolam retensi yang kurang lebih banyak ini perlu penganggaran yang besar. Ya kan kita ada pemerintah pusat melalui PUPR, melalui Balai SDA itu. Ya kalau pemerintah ini bisa koordinasi, kami dari Garda Prabowo siap untuk memfasilitasi misalnya dengan PUPR melalui Dirjen Sumber Daya Air, jalan dan jembatan segala macam gitu. Artinya ke kementerian. Saya siap, itulah tugasnya ormas ini. Itu. Nah, kira-kira gitu ya. Nanti itu. Iya, sepanjang ini memang untuk pembangunan yang melibatkan banyak kegiatan di masyarakat di Sumatera Selatan ini, ya kenapa tidak kita bergandeng tangan sama-sama? Betul. Ya enggak? Nah, jadi kira-kira itu Mas Adi yang penting. Oke. Kira-kira Pak ini ada ini sedikit. Nah, Pak Bana kan sebelumnya anggota dewan berapa 7 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun. 2 periode. Luar biasa nih. Sekarang memimpin Garda Prabowo. Apakah ini jadi perahu politik nantinya, Pak? Jadi kalau untuk politik kita nih sampai mati harus ada di namanya lingkungan politik. Tetapi di dalam lingkungan politik ini mungkin kita ada yang jadi pemain politik, jadi masuk di panggung politik, ada hanya sebagai pengamat politik. Nah, tinggal kita pilih di mana ini kelasnya Pak Adi ke depan ini. Kalau berpolitik harus Pak Adi. Ya, dengan berpolitik inilah artinya ada pemikiran, strategi-strategi yang bisa untuk kita sampaikan kepada kawan, sampaikan untuk manfaat orang banyak. Nah, untuk saat ini saya mungkin nggak lagi jadi pemain, saya mau melatih aja, jadi pelatih lah kira-kira. Pelatih aja kita Mas Adi, lebih enak jadi pelatih. Baik pemirsa Detik Sumsel, itulah nggak terasa 20 menit ini luar biasa kita dapat ilmu tentang politik dan lain sebagainya lah dari Pak Bana Juni, Ketua
Saya pikir itu aja Pak Panah. Terima Oke. kasih atas kehadirannya. Tapi jangan lupa lain kali kita undang lagi podcast. Siap. Nanti kita siap untuk bergandeng tangan dengan Detik Sumsel dalam rangka untuk apa namanya menyuarakan suara rakyat. Nah, itu kan menyuarakan suara yang menjadi kepentingan rakyat dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bagus. Mungkin ini dari kami dari Garda Prabowo Sumatera Selatan. Terima kasih sudah diundang Mas Hadi. Saya juga mengundang ke Mas Hadi datang ke kantor kita, kantor Garda Prabowo. Nanti mungkin podcastnya nggak hanya di Detik Sumsel, tapi Detik Sumsel juga main ke kantor Garda Prabowo. Ya. Di jalan. Jadi itu di depan PIM Palembang Indah Mall itu. Ya, oke, siap. Terima kasih Pak Baradini. Saya kira itu pemirsa Detik Sumsel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.